Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Ramadan. Di sini saya akan mewawancarai saudara Mujahid Al-Fajri sebagai siswa akhir KMI di Pondok Pesantren Baitul Hidayah mengenai hambatan santri dalam memenuhi kebutuhan primernya di Pondok Pesantren Baitul Hidayah. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama, kesulitan apa yang Anda dapatkan dalam memenuhi kebutuhan untuk kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Baitul Hidayah? Kesulitannya dalam kegiatan belajar mengajar biasanya sih sepatu, soalnya di pondok susah mendapatkannya. Oke, mungkin sepatu ya, yang emang sangat diperlukan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, mungkin menurut Anda, mengapa Anda dapat merasakan kesulitan tersebut? Jadi di pondok itu tempat kita untuk belanja barang-barang tuh cuman ada namanya koperasi pelajar, yang mana di sana tidak menyediakan sepatu untuk kita para santri. Oke, jadi mungkin cukup terbatas ya Ya, dalam sangat penyediaannya. terbatas. Oke, lalu jika hal tersebut Anda sulit dapatkan, lalu kepada siapa? Oke, kepada siapa Anda dapat mendapatkan atau memenuhi barang-barang yang sulit Anda dapatkan di pondok? Biasanya kita kalau ada kebutuhan di pondok dikirimi sama orang tua agar lebih enak, orang tua yang langsung ngirim ke kita, soalnya di pondok susah nyari barangnya. Oke. Mungkin di mana Anda akan mendapatkan barang-barang tersebut selain daripada Anda dikirim per bulan mungkin sama orang tua. Nah, terus di mana nih selain daripada orang tua Anda dapat memenuhi kebutuhan tersebut? Biasanya waktu perpulangan, kita lagi pulang, kita nyari barang-barang yang kita butuhkan. Kalau enggak, paling efektif tuh ketika waktu kunjungan orang tua datang ke sini, kita bicarakan apa aja yang kita perlukan selama di pondok. Oke, jadi bisa menggunakan dua alternatif ini ya. Oke, mungkin kapan sih Anda tuh dapat mendapatkan momen untuk menghubungi orang tua, dan kepada siapa Anda dapat menghubungi orang tua untuk mengabari bahwasannya Anda tuh membutuhkan contohnya seperti tadi sepatu. Oke. Seperti apa? Biasanya kalau kita mau memberitahu kepada orang tua kebutuhan kita, kita langsung ke wali kelas, ustadz, untuk mengabari, bisa dengan surat atau jika lau darurat langsung menelpon kepada orang tua agar lebih cepat. Oke. Mungkin jika Anda memilih alternatif untuk melalui wali kelas Anda dalam menghubungi orang tua, ini kan pada realitanya sangat terbatas ya. Bahwasanya penggunaan handphone bagi santri itu sangat terbatas dan ada ketentuannya juga. Mungkin ada alternatif lain? Biasanya alternatifnya tuh kita meminta kepada orang tua dengan nelpon, tapi lebih ininya lagi kita langsung beli ke ustadznya, langsung di Shopee, kalau tidak minta turun ke pasar, biasanya ada yang turun ustadznya. Jadi lebih menitip ya, menitip kepada ustadz yang hendak turun, kemudian kebutuhan apa nih yang kita butuhkan, maka kita boleh meminta tolong kepada ustadznya untuk membelanjakan, seperti itu. Oke, lalu mungkin ya menurut pandangan Anda, bagaimana tanggapan Anda terhadap situasi ini, dan saran apa, kemudian solusi apa yang dapat Anda sampaikan mungkin terhadap koperasi pelajar ataupun santri ya? Menurut saya sih untuk koperasi pelajar harus lebih bisa, walaupun kesediaan stok belanjaan yang di koperasi ditentukan terbatas, tapi harus
lebih bisa menyediakan hal-hal barang-barang apa yang sangat perlu dibutuhkan oleh santri. Kalau kepada santrinya, kita sebagai santri harus bisa menjaga barang-barang agar tidak hilang, seperti menyimpan di rak dengan baik, tidak menaruh sesuka hati. Tapi kenapa segala kesulitan itu, misalnya barang-barang kosong nggak ada di pondok, itu agar kita di pondok hidupnya emang perlu dengan cobaan. Kalau agar kita mandiri, sabar atas kehidupan ini. Oke, mungkin itu ya. Jadi sarannya cukup memberi solusi untuk khususnya untuk koperasi pelajar ataupun memberikan saran kepada santri bahwasannya kita tidak bisa selalu ketergantungan terhadap fasilitas ataupun komoditas yang disediakan di pondok. Seharusnya santri itu menjaga dan ya harus memperhatikan barang-barang ataupun inventaris pribadi khususnya. Gitu. Oke, mungkin seperti itu ya, Mujahid. Terima kasih atas wawancara pada malam hari ini. Mungkin see you goodbye. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Fauzi Ramadan, dibersamai dengan saudara Faiz Abdul Karim sebagai pengurus ataupun staf bagian koperasi pelajar. Oke, mungkin saya akan mewawancarai terhadap sistematis ataupun apa sih yang tengah terjadi ataupun yang dilakukan oleh koperasi pelajar itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan santri di Pondok Pesantren Baitul Hidayah. Oke, mungkin saudara Faiz, pertanyaan pertama, apa peran koperasi pelajar? Oke, apa peran koperasi pelajar di Pondok Pesantren Baitul Hidayah? Ana sebagai bagian dari koperasi pelajar, peran Ana melayani dan menyediakan kebutuhan barang-barang santri. Oke, memenuhi kebutuhan santri. Oke, secara keseluruhan. Oke, namun pada fakta di lapang, bahwasannya menurut data dan laporan yang saya terima, santri itu mereka kurang ataupun belum maksimal dalam penyediaan fasilitas kebutuhan santri yang mereka butuhkan. Bagaimana dan mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena mayoritas individual santri memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oke, mungkin kebutuhannya berbeda-beda. Namun di sini santri itu lebih membutuhkan kebutuhan yang lebih pokok. Contohnya seperti penyediaan ataupun sepatu yang memang mereka butuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Mengapa apa alasan koperasi pelajar kebutuhan tersebut tuh tidak tersedia dan tidak terpenuhi sebagai kebutuhan santri? Karena hal ini terjadi dilakukan saat pembelian barang itu. Misalkan contohnya waktu masuk sekolah atau waktu pembelajaran santri, sepatu itu dibutuhkan dan di koperasi pelajar sedang kosong. Jadi kita perlu laporan terlebih dahulu dari bagian KMI atau staf ustadznya untuk melaporkan kepada bagian koperasi pelajar untuk menyediakan sepatu. Oh, seperti itu ya. Oke, lalu untuk hal itu kapan koperasi pelajar tuh menyediakan barang-barang ataupun kebutuhan yang santri itu butuhkan? Saat santri melaporkan apa saja barang yang dibutuhkan. Kalau santri tidak melaporkan apa saja barang yang dibutuhkan, jadi kami belanja sesuai apa yang kami mungkin ini akan laku atau ini barang yang santri suka gitu. Dan mungkin ada ketentuan yang sudah ditetapkan mungkinnya terkait barang belanjaan yang biasanya dibeli. Mungkin itu ada kegiatan rutinan kayak misalkan belanja per bulan sekali mungkin, apakah ada? Ada. Ada.
belanja per bulan sekali, atau misalkan kami misalnya sudah melakukan belanja belanja bulan ini, terus 1 minggu minggu ini barang itu habis, lalu kami melakukan belanja lagi. Oh, jadi ada rutinan juga, terus ada kegiatan yang tentatif ya, Ya, dalam tentatif. belanja. Ya, tergantung stok dan kesediaan yang ada di koperasi pelajar tersebut. Oke, biasanya Anda di mana belanja belanja kebutuhan santri itu biasanya Anda tuh di mana? Kalau biasanya Ana sama yang lain, bagian-bagian koperasi yang lain biasanya ikut turun ke bawah, karena kami lebih tahu barang apa saja yang atau makanan atau barang kebutuhan apa saja yang santri butuhkan. Oke. Ya, biasanya lokasi yang emang spesifik nih belanjanya tuh misalkan di pasar mana. Biasanya Anda belanja di mana tuh untuk membeli kebutuhan tersebut? Di grosir. Di grosir. Oke, mungkin kalau di grosir seperti halnya lebih condongnya kepada makanan mungkin ya, kepada kebutuhan mandi mungkin. Oke. Lalu bagaimana Anda sebagai apa? Sebagai pengurus koperasi itu dalam memenuhi ataupun dalam memberikan fasilitas kepada santri tersebut. Dengan melakukan melayani dengan baik, terus menyediakan kebutuhan atau barang-barang yang mereka butuhkan. Itu ya. Jadi memang harus secara maksimal gitu ya. Secara maksimal Anda memberikan fasilitas kepada santri karena ini dapat berdampak kepada kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti itu. Oke. Mungkin yang terakhir saya akan tanyakan, biasanya Anda kan sebagai santri, tidak mungkin Anda diberikan fasilitas ataupun diberikan wewenang untuk belanja secara individu ataupun secara sendiri langsung turun. Nah, mungkin bersama siapa biasanya Anda belanja, melakukan belanja tersebut itu bersama siapa? Bersama Ustadz bagian koperasi pelajar. Oh gitu biasanya. Oke, jadi selain kalian turun serta ataupun ikut ke pasar ataupun ke grosir dalam belanja, mungkin ada bimbingan juga ya, dalam bimbingan juga bersama Ustadz yang terkait dalam unit usaha ini, seperti itu. Oke, mungkin terima kasih kepada saudara Faiz Abdul untuk wawancara pada malam hari ini. Saya goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Ramadan. Di sini saya dibersamai bersama Ustadz Zulfikar Salahuddin selaku pengurus dan staf bagian pengajaran di Pondok Pesantren Baitul Hidayah. Mungkin di sini saya akan mewawancarai terkait masalah kedisiplinan yang mana bersumber dari sulitnya santri dalam memenuhi kebutuhan dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Oke, mungkin yang pertama di sini saya akan menanyakan perihal apa sih masalah yang kerap kali menghambat terhadap kedisiplinan santri dalam perlengkapan belajar khususnya. Masalahnya berarti ya. Jadi ada santri-santri atau mayoritas mungkin ya yang perlengkapan seperti sepatu dan segala macamnya itu tidak lengkap. Kalau menurut yang observasi kecil-kecilan lah ya yang dilakukan oleh tim KBM atau tim pembelajaran itu, salah satu masalah yang paling menonjol itu adalah kurang mendukungnya support dari satu-satunya atau tempat di mana santri itu bisa belanja kebutuhan. Jadi di pondok itu ada koperasi. Nah di situ
mungkin disediakan tapi sepertinya kurang memadai untuk jumlah santri yang melebihi 200 orang itu. Oh, oke. Jadi faktor utamanya tuh dari dari penyediaan Betul ya, penyedia barang berarti ya. penyedia barang. Oke. Mungkin bagaimana ya menurut pandangan antum, mengapa hal ini tuh bisa terjadi gitu di Pondok Pesantren Baitul Hidayah ini? Mungkin salah satu yang paling menyebabkan hal ini bisa terjadi itu karena koperasi pelajar ini hanya satu. Bukan berarti kita membutuhkan koperasi itu lebih dari satu, bukan, tapi seharusnya mungkin ya penyedia ini dibuat terpisah. Jadi misalnya koperasi A itu khusus menyediakan kebutuhan pakaian, mungkin seperti kaos, sepatu, atau barang-barang yang bentuknya sandang berarti ya. Kemudian misalnya koperasi B ini khusus untuk yang menyediakan jajanan, mungkin yang ringan, mungkin yang termasuk minuman, ya intinya buat jajan mereka ketika istirahat. Nanti mungkin ada lagi koperasi C, koperasi D yang itu secara khusus menyediakan barangnya sesuai kebutuhan santri di lininya masing-masing. Oke. Supaya lebih efektif juga mungkin. Betul, ya. karena yang terjadi di sekarang kan satu koperasi menyediakan semuanya. Seperti itu sih sepertinya. Oke. Mungkin lalu ini kan pasti ada penanggung jawabnya ya, terkhususnya. Mungkin siapa yang sebenarnya di dalam lingkup ini tuh yang sepenuhnya bertanggung jawab akan komoditas ini, dan siapa sih yang akan terkena dampak akan masalah ini? Kalau penanggung jawabnya memang di struktur kelembagaan pesantren ini ada yang berwenang khusus, yaitu di bagian unit usaha. Jadi ada beberapa staf guru itu yang memang ditugaskan untuk mengelola unit usaha tersebut. Nah, jadi mereka itu sudah memiliki perencanaan dan segala macam. Sejatinya dengan bentuk operasi yang sekarang itu sudah cukup banyak berbenah. Namun tidak bisa dipungkiri ya, jumlah santri yang bertambah gitu. Mungkin kita perlu berbenah lagi untuk jangka beberapa tahun ke depan melihat fenomena yang terjadi sekarang itu. Yang terkena dampaknya ya ketidaktersediaan barang yang dibutuhkan oleh santri tadi ya, karena koperasi ini untuk santri. Jadi sudah pasti santri yang akan terkena dampak terbesarnya. Itu ya. Cukup mengganggu ataupun menghambat keberlangsungan kegiatan belajar mengajar juga mungkin ya. Oh iya, sangat betul. Oke. Dan mungkin jika memang syarat kedisiplinan ini tidak terpenuhi, pastinya akan ada teguran ataupun sanksi yang santri itu dapatkan. Betul. Oke, mungkin dalam sesi ini kapan santri itu akan mendapatkan teguran atau sanksi ketika perlengkapannya itu tidak lengkap sepenuhnya? Oke, berarti bentuknya konsekuensi ya, konsekuensi dari santri yang tidak memiliki atau melengkapi barang-barang tersebut. Sebenarnya di sistem atau di kegiatan sehari-hari anak-anak atau di santri itu setiap 1 pekan sekali itu bagian pengasuhan atau bagian yang konseling ya, bagian konseling santri itu mengadakan pemeriksaan barang, dan itu dilakukan setiap 1 pekan sekali. Jadi untuk maintenance apakah barang-barang santri itu sudah terlengkapi atau belum. Nah, namun khusus untuk KBM gitu ya, kami sendiri di bagian pembelajaran itu mengadakan kadang sidaknya itu tiba-tiba bahasanya, jadi tidak tercanangkan dengan pasti, tapi yang pasti setiap 1 bulan itu pasti ada. Nah, kalau untuk kebutuhan sekolah tadi seperti buku, pulpen, sepatu, kaos kaki segala macam itu memang setelah kami mengadakan pemeriksaan itu kami akan langsung berkomunikasi dengan lanjut kepada pihak tadi, bagi pihak unit usaha, melihat ternyata masih banyak santri yang tidak memiliki ini. Nah, itu nanti melengkapinya seperti apa itu kami serahkan ke mereka, ke bagian yang sudah bertanggung jawab tadi. Mungkin tugas sebagai staf pengajaran tuh lebih ke mengirim laporan ada problem ini terkait dengan konsekuensinya gitu. Kalau mau kita baku terhadap disiplin gitu ya,
seharusnya tidak ada satu hari pun santri itu melaksanakan KBM tanpa perlengkapan yang lengkap. Jadi seperti tidak pakai sepatu itu seharusnya tidak boleh. Tapi balik lagi, di situ kami memberikan ruang pemakluman. Jadi ketika misalnya kami menyidak dan ada santri yang tidak memiliki sepatu, dalam saat ketika itu di koperasi itu ada sepatu, maka kami wajibkan besok harus ada, atau mungkin dalam jangka waktu 2 hari, 3 hari. Gitu. Tapi kalau misalnya memang barangnya tidak ada, tidak tersedia di koperasi, atau mungkin bagian unit usaha tadi belum menyanggupi dalam waktu dekat, kami akan beri tenggat sampai batas maksimal gitu. Jadi misalnya bagian unit usahanya, oh mungkin 1 pekan barang ini akan tersedia, maka dalam 1 pekan itu anak-anak yang tadi atau santri yang tadi sudah terdeteksi tidak punya atau tidak lengkap, itu kami tandai. Bukan untuk dihukum, tapi justru untuk tidak dihukum. Karena mereka sudah disidak gitu. Jadi disiplin ini bukan untuk menghukum sebenarnya. Tapi gimana caranya santri itu tetap bisa KBM dengan nyaman tanpa merasa takut terhantui oleh disiplin sebenarnya. Seperti itu ya. Mungkin dari paparan tadi di mana sih kebijakan itu akan benar-benar ditegakkan secara tegas untuk kedisiplinan. Balik ke yang tadi ya, karena kita bisa melihat adanya santri yang belum bisa memenuhi kebutuhannya, bukan karena salah santrinya, tapi karena mungkin koperasinya belum bisa memenuhi secara maksimal gitu. Jadi kami bisa menegakkan disiplin itu secara total gitu ketika ya kebutuhan itu sudah terpenuhi. Jadi ketika koperasi itu sudah menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan itu, istilahnya seperti kita menyidak kemudian bisa memberikan instruksi, sepatu ini kamu harus beli dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari itu waktunya si santri untuk misalnya menarik uang dari ADM, habis itu membeli dan melaporkan ke kita. Nah sampai di titik itu, sehingga santri itu tidak lagi memikirkan ada stoknya enggak ya. Jadi jawabannya adalah sampai stok di koperasi itu bisa memenuhi semua santri sebenarnya. Baru benar-benar kebijakan itu bisa secara tegas diberikan kepada santri. Oke. Mungkin yang terakhir di sini pasti dalam setiap persoalan atau permasalahan pasti ada solusi ataupun jalan keluar, titik terang dari segala permasalahan yang terjadi. Mungkin bagaimana cara antum untuk mengatasi masalah ini sebagai pengurus di staf pengajaran di Pondok Pesantren Baitul Hidayah ini? Sejatinya sebenarnya ya kebutuhan santri itu sudah lebih baik, sudah tercover dengan lebih baik dibanding dulu misalnya, mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, di mana sepatu atau barang-barang tersebut justru tidak ada di koperasi. Gitu. Jadi dengan adanya koperasi yang sudah bisa menjual ini, itu sebenarnya sudah masuk dari langkah atau pintu awal dari solusi tersebut. Namun nggak bisa dipungkiri ya, jumlah santri itu bertambah, kemudian kebutuhannya pun permintaan konsumennya bertambah gitu. Jadi mungkin kalau untuk sekedar memenuhi, mungkin saat ini itu sudah menjadi solusi gitu. Namun untuk menjaga konsistensi dari solusi tersebut tetap menjadi solusi, itu kan kita perlu berbenah. Nah, salah satu cara berbenahnya mungkin koperasi itu butuh meningkatkan kuantiti dari barang yang dia sediakan, kemudian kebutuhan santri tersebut. Gitu. Adapun solusi sampai saat ini sih menurut kami di bagian pengajaran itu, yang kami lakukan sampai saat ini itu sudah cukup menjadi solusi. Gitu. Dengan kami menyidak, kemudian memberikan hasil sidak data nyata itu kepada bagian unit usaha tadi, kemudian dipenuhi kebutuhan santri tersebut, menurut kami itu sudah menjadi solusi yang paling efektif. Karena kalau kami secara langsung memaksa unit usaha untuk misalnya beli sepatu bulan ini 500 biji atau 200 buah gitu, 200 pasang, itu justru mubazir jadinya. Karena belum tentu santri akan beli semuanya gitu. Karena melihat ke situ lagi sih. Nah, kalau bisa memberi saran maksudnya untuk ke koperasi, mungkin sarannya ke yang tadi, koperasi itu mungkin bisa dipecah dengan penanggung jawab masing-masing. A untuk memenuhi pakaian misalnya, B untuk makanan ringan, C untuk makanan berat, lauk gitu. Namun tetap di wilayah penanggung jawab yang sama.
sehingga lininya banyak, bukan banyak tapi diperluas jangkauannya, nanti berbenahnya pun bisa lebih enak karena perbagian kecil tadi. Jadi lebih ke mempermudah controlling juga, Betul. terus lebih efektif juga gitu dalam penyediaan barang atau kebutuhan yang santri emang sangat diperlukan pada saat itu. Primer. Mungkin cukup segitu aja untuk wawancara pada malam hari ini. Terima kasih untuk Ustaz Zulfikar. Sama dengan senang hati. Say goodbye. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke stop lagi gitu.